mata kuliah penyelesaian sengketa ekonomi syariah, di mana video ini tentang mediasi sengketa ekonomi syariah antara Ahmad Fauzi dengan PT Zurich dan PT Mitra Jasa Pratama. Perkenalkan, nama saya Kevin Misha Stefani dengan NIM akhir 138 sebagai mediator. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dengan NIM akhir 235 sebagai penggugat. Perkenalkan, nama saya Wasyanda Rizkyla dengan NIM akhir 019 sebagai tergugat 1. Perkenalkan, nama saya Anastasia dengan NIM akhir 144 sebagai tergugat 2. Perkenalkan, nama saya Salma Aulia Rafida dengan NIM akhir 140 sebagai editor 1. Perkenalkan, nama saya Adit Kusuma Putri dengan NIM akhir 128 sebagai editor 2. Selamat menonton! A few moments later. Selanjutnya, kepada Bapak dan Ibu, kami berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi. Saya di sini sebagai penggugat. Perkenalkan, nama saya Wasyanda Rizkyla. Saya sebagai Presiden Direktur sekaligus perwakilan dari PT Zurich General Takapo Indonesia. Perkenalkan, saya Anastasia Rosmandiati sebagai Direktur Utama sekaligus perwakilan dari PT Mitra Jasa Pratama. Baiklah, langsung saja saya jelaskan berdasarkan Permen Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam rangka litigasi. Disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan pada tingkat pertama wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perdamaian dengan dibantu oleh mediator. Dan pada sidang kasus ini saya akan menerangkan sedikit tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua pihak saling berdialog, berunding untuk menemukan titik temu. Saya selaku mediator memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelum memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi. Di antaranya, yang pertama saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Saya akan mencari kesempatan awal dari kedua belah pihak. Saya akan mendefinisikan dan menentukan agenda pembicaraan. Lalu yang keempat, kita masuk pada tahap negosiasi. Dan yang kelima, apabila negosiasi mencapai kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya bacakan terlebih dahulu tata tertib selama proses mediasi ini berlangsung ya. Yang pertama, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan oleh mediator. Lalu yang kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Yang keempat, tidak merokok. Yang kelima, tidak menggunakan handphone. Yang keenam, tidak merekam isi pembicaraan. Lalu, apakah para pihak setuju dengan kesepakatan terhadap tata tertib tersebut? Setuju. Baiklah, kita mulai mediasi kali ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari pihak penggugat terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana para pihak? Apakah setuju? Setuju. Baik, silakan dari Ahmad Fauzi. Baik, terima kasih Bu Mediator. Saya di sini sebagai penggugat. Jadi begini, saya memiliki kendaraan mobil All New CR-V pada tahun 2018 dengan plat nomor B339 PUR. Yang mana kendaraan tersebut saya asuransikan pada PT Zurich General Takapo Indonesia melalui perantara PT Mitra Jasa Pratama. Polis tersebut berlaku dari tanggal 7 Februari 2024 hingga 7 Februari 2025 dengan manfaat komprehensif, bengkel resmi, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, dan tanggung jawab hukum pihak ketiga. Nilai objek asuransi sebesar Rp401 juta dan kontribusi yang saya bayarkan sebesar Rp4.511.950.
Baik, lalu apa yang terjadi ketika Bapak memasukkan klaim terhadap asuransi tersebut? Saat kendaraan saya mengalami kerugian dan saya mengajukan klaim, tiba-tiba klaim saya itu ditolak oleh PT Zurich dengan alasan polis sudah dihentikan. Padahal saya sama sekali tidak pernah meminta penghentian polis tersebut. Kemudian saya sangat dirugikan karena kendaraan saya rusak, namun klaim tersebut tidak bisa diproses. Itulah mengapa saya terpaksa mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Baik, setelah kita mendengarkan penjelasan dari pihak penggugat, selanjutnya mendengarkan penjelasan dari pihak tergugat untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mediator. Saya selaku perwakilan dari PT Zurich General Takaful Indonesia, saya sangat memahami terhadap keberatan yang dialami oleh Bapak Fauzi ini. Yang perlu kami jelaskan bahwa penghentian polis tersebut telah diproses berdasarkan permohonan yang kami terima dari pihak pialang, yaitu pihak PT Mitra Jasa Pratama selaku tergugat 2, sesuai dengan prosedur dan perjanjian yang berlaku antara kami. Ketika permohonan penghentian itu masuk secara resmi dari tergugat 2, kami memprosesnya sesuai SOP yang ada. Kami pun mengakui bahwa situasi ini itu menimbulkan kerugian bagi Bapak Fauzi, dan kami tidak akan menutup mata terhadap permasalahan ini. Bagaimana dengan tergugat 2, apa yang sebenarnya terjadi dari sisi PT Mitra Jasa Pratama? Baik, terima kasih sebelumnya Bu Mediator. Saya memahami bahwa terhadap perselisihan terkait proses penghentian polis milik Bapak Fauzi yang melibatkan koordinasi antara kami dengan tergugat 1, kami mengakui adanya permasalahan dalam proses tersebut sehingga mengakibatkan klaim Bapak Fauzi tidak bisa diproses. Hal ini tentu bukan situasi yang kami inginkan. Namun kami hadir hari ini dengan etikat baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Baik, saya mengapresiasi itikat baik dari semua pihak. Kini kita masuk ke sesi perundingan. Bapak Fauzi, apa yang Anda harapkan dari mediasi ini? Harapan saya yang paling utama yaitu adanya etikat baik dari semua pihak. Yang saya alami atas kerusakan kendaraan saya itu diganti secara layak. Saya sudah cukup sabar dan saya berharap persoalan ini bisa diselesaikan tanpa harus berlanjut ke persidangan yang panjang. Baik, sebelumnya saya ucapkan mohon maaf sekali kepada Bapak Fauzi dan kepada Ibu Mediator. Kami bersama dengan tergugat 2, kami telah berkoordinasi sebelumnya. Kami berdua beritikat baik dan bersepakat untuk mengganti pembiayaan perbaikan kendaraan milik Bapak Fauzi ini, dan kami mengajukan nilai perdamaian sebesar 60 juta rupiah yang akan ditanggung oleh tergugat 1 dan tergugat 2. Saya memahami tawaran ini. Saya sudah mempertimbangkan dengan matang dan saya rasa penyelesaian secara damai itu jauh lebih baik daripada meneruskan proses ke persidangan yang tidak menentu. Baik, saya menerima tawaran dengan nilai perdamaian sebesar 60 juta tersebut. Baik, alhamdulillah jika para pihak sepakat untuk berdamai, apakah para pihak juga sepakat mengenai mekanisme pembayarannya? Baik, akan tersebut kami sebagai tergugat 1 dan tergugat 2 sepakat, dan nilai perdamaian tersebut akan kami transfer paling lambat pengerjaan 14 hari setelah perjanjian perdamaian ini ditandatangani langsung kepada rekening Bapak di Bank Mandiri nomor rekening sekian atas nama Ahmad Fauzi. Baik, saya setuju dengan mekanisme tersebut. Baik, para pihak juga perlu menyepakati bahwa dengan ditandatanganinya perjanjian ini dan dilaksanakannya pembayaran, sengketa ini dinyatakan selesai. Para pihak tidak akan saling mengajukan klaim, komplain maupun tuntutan dalam bentuk apapun, baik secara perdata maupun pidana. Apakah semua pihak menyetujui hal ini? Baik, saya dari penggugat menyetujui. Saya dari PT Zurich General Takaful Indonesia juga menyetujui. Saya perwakilan dari PT Mitra Jasa Pratama menyetujui. A few moments later. Alhamdulillah, dengan ini perjanjian perdamaian telah disepakati oleh seluruh pihak
Perjanjian ini akan kami sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk dibuatkan sebagai putusan perdamaian. Domisili hukum perjanjian ini adalah di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Semoga kesepakatan ini membawa kebaikan dan ketenangan bagi semua pihak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, ini untuk surat perjanjian ini yang perlu kita datangani ya. Tidak menggugat dari tertutup. Baik, terima kasih atas kesepakatannya dan semoga setelah ini menjadi pembelajaran dan juga lebih baik ke depannya. Terima kasih. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Bye.